Ponsel salah satu penyidik itu berbunyi dan saat pria itu menjawab panggilannya, pria itu berkata, "Sedang dalam proses, Pak. Bisa sabar sedikit." Setelah itu, pria itu langsung menyimpan lagi ponselnya. Ruangan kembali sunyi dengan petugas melanjutkan menggeledah ruangan kerja Zah. "Ini benar-benar hanya lemari?" tanya salah satu dari mereka yang sedari memperhatikan setiap inci lemari buku yang ada di sana. "Iya, itu lemari. Tidak ada fungsi lain." "Fungsi lain gimana maksudnya?" tanya Zah terheran-heran. "Ya, siapa tahu jadi pintu rahasia untuk ruangan rahasia," kata penyidik itu dengan sedikit ketus. "Tidak ada hal begitu," sahut Zah yang sedari tadi mengamati sambil dua lengannya terlipat di depan dada. Pria itu menatap Zah dengan pandangan tak percaya. Tapi kemudian dia melanjutkan lagi pemeriksaan lemarinya. Pria penyidik itu mulai mengetuk-ngetuk di sana dan mulai menarik-narik lemari. "Sayang, lemari tetap diam bergeming di sana. Sepertinya ini benar-benar lemari," bisiknya pada rekan satunya. Mereka melanjutkan penggeledahan ke kolong meja, juga sofa di sana yang dicurigai memiliki ruangan kosong di bawahnya. Tapi kemudian, tetap tidak ditemukan apa-apa. Setelah berkeliling ruangan dengan seksama, akhirnya para penyidik pun tidak menemukan apa-apa. Zah lega bukan kepalang. "Baiklah, sepertinya tidak ada apa-apa di sini," ujar salah satu dari mereka dengan berat hati. "Sudah kukatakan, bukan," sahut Zah dengan tatapan tajam dan wajah yang super serius. Mereka mengangguk-anggukkan kepala. Kemudian Hayden meminta lagi penjelasan dengan terperinci. Sementara itu beberapa menit lalu, saat Faldo selesai menelpon salah satu petugas penyidik, Zane sudah ada di hadapannya lagi. "Bagaimana?" kata mereka. "Sedang dalam proses penggeledahan, Bos." "Cek." Zane berdecak kesal. Dia pun berpikir keras kemudian spontan memutuskan, "Aku akan menyusul ke sana." "Tapi apa kau tahu di mana penthouse Zah?" Faldo menjawab, "Tahu, Bos. Tidak jauh dari penthouse, Bos." "Apa? Kalau kau tahu kenapa kau tidak memberitahuku?" Aku tahu karena waktu itu aku sempat menyelidiki, tapi Bos tidak pernah bertanya, jadi aku tidak memberitahuku." "Sialan, kau tahu begini aku langsung saja ke tempatnya, tidak perlu menyuruh pihak berwajib." Maaf, Bos, aku nggak tahu kalau Bos." "Sudah. Jangan banyak ngomong lagi. Ayo kita pergi ke sana. Aku harus mendapatkan Bella kembali." "Oke, Bos." Mereka pun tancap gas menuju penthouse Zah. Ketika tiba di basement, mereka berpapasan dengan ketiga penyidik yang baru saja menggeledah kediaman Zah. "Maaf, tidak ditemukan siapa-siapa di sana, apalagi istri Anda, Pak Zane. Jadi, kami mau pulang saja." "Tidak bisa. Kalian harus menemukan dulu istriku dan mengembalikannya padaku." "Maaf, Pak, tapi kalau memang istri Anda yang ingin pergi dari Anda, tidak ada yang berhak melarangnya. Dan lagi, menurut pengacara Tuan Zah, istri Anda sudah menggugat cerai pada Anda, tapi Anda tidak pernah menggubris surat cerai itu. Jadi kalau ini memang masalah internal rumah tangga Anda, lebih baik selesaikan dulu semua dengan cara kekeluargaan." "Oh, begitukah? Kalau begitu kenapa kalian menerima uang jasa atas permintaanku ini? Kembalikan." Zane berseru marah, tapi Faldo segera menahannya. "Bos, jangan begitu, mereka bisa tersinggung. Biar aku yang bicara," bisik Faldo berusaha menenangkan Zane. Kini Faldo yang maju dan berkata pada pihak penyidik, "Maaf, semuanya. Bos, saya tidak bermaksud untuk menyinggung Anda semua. Tapi, kami tetap berharap agar penyelidikan bisa terus dilanjutkan, karena kan bos saya belum menceraikan istrinya.
Jadi, seharusnya beliau masih memiliki hak untuk bisa meminta istrinya dipulangkan ke rumahnya. Begitu maksudnya. Kami tahu, tapi kami sudah melakukan penggeledahan dan tidak menemukan istri bos Anda sama sekali. Dan kami bukan tidak ada pekerjaan lain. Jadi, hanya ini yang bisa kami lakukan. Permisi semuanya. Mereka memasuki mobil dan Zane semakin marah. Ayo, Valdo, nomor berapa unitnya Zah? Oh, iya, bos. Ayo kita sama-sama saja. Menaiki lift menuju unit Zah, mereka tiba di depan pintu unit Zah tak lama kemudian dan itu bertepatan dengan pintu unit Zah yang terbuka dan muncullah Zah dan Ten Hayden dari dalam sana. Tanpa basa-basi lagi, Zane langsung melabrak Zah. Kau sembunyikan di mana Bella? Raung Zane marah. Dia sudah hampir menyerbu Zah tapi Valdo menahan tubuh Zane. Jika tidak, Zah pastilah telah terjungkal akibat serudukan Zane yang mengamuk. Tenang dulu, bos. Hei, kau yang tak bisa menjaga istrimu. Harusnya kau introspeksi diri. Kau menyembunyikannya, kembalikan dia. Aku tidak akan mengembalikannya. Apa kau tidak lihat? Tinggal bersamamu dia malah depresi. Jika dia kembali padamu, dia bisa terkena gangguan jiwa. Tahu apa kau? Dia bahagia menikah denganku sebelum kemunculanmu. Itu berarti kau yang mengacaukan pikirannya. Zah sangat ingin membalas setiap ucapan Zane, tapi dia masih ingin menjaga harga dirinya. Dia hanya berkata singkat, datar, seakan tanpa emosi, Bella tidak mencintaimu. Seharusnya alasan itu sudah cukup bagimu untuk melepaskan dia. Sialan kau. Seru Zane marah dan berusaha untuk menghajar Zah. Tapi kedua tangannya ditahan Valdo serta ada Ten Hayden yang berusaha melerainya. Tolong semuanya tahan emosi. Selesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Perihal istri Anda, pikirkan baik-baik jika memang tidak ada lagi cinta dalam pernikahan kalian, lebih baik berpisah. Zane memang diam dan menurut pada Valdo saat asistennya itu menahannya. Tapi ketika Ten Hayden akhirnya pamit dari Zah, saat itu juga Zane menyelinap masuk ke unit Zah. Bos! Seru Valdo ngeri melihat kelakuan bosnya. Zane seperti kehilangan akal, rela melakukan segala daya upaya untuk mendapatkan Bella kembali. Zah pun segera mengejar. Bella, Bella, ayo kembali ke rumah, kau masih istriku, Bella. Seru Zane memanggil-manggil nama Bella. Ketika penggeledahan selesai dan penyidik tak berhasil menemukan Bella, mereka pun pamit undur diri. Ten Hayden berbincang sebentar dengan mereka di ruang tamu. Saat itulah, Zah pun gegas mengeluarkan Bella dari persembunyiannya. Bukan lemari yang menjadi pintu rahasia dari ruangan tersembunyi di sana, tapi sofa panjang yang ada di dekat tembok. Bagian kepala sofa memiliki tombol rahasia kecil yang mana ketika dipencet maka pintu yang menyerupai tembok akan bergeser ke kanan, bersama dengan sofa. Di balik itulah terdapat ruangan rahasia yang tidak besar. Hanya ada space selebar 1 meter di sana. Sedangkan di sekelilingnya terdapat beberapa brankas. Setelah menutup pintunya, Bella berdiam di sana sambil mendengarkan suara-suara dari luar. Dan ketika Zah akhirnya membuka pintu ruangan rahasia itu untuk membawanya keluar, Bella teramat lega. Di dalam sangat pengap, kamu istirahat dulu di kamar. Nanti aku minta Bibi Ming bawakan air dan makanan untukmu. Iya, sahut Bella dan menuju kamar tidur melewati connecting door yang ada di sana. Dan saat itulah, Ten Hayden yang mau undur diri dan Zah mengantarkan Ten Hayden malah bertemu dengan Zane dan Valdo. Belial Bella! Teriak Zane lagi yang seketika membuat Bella kembali terkejut-kejut. Setelah dia ketakutan atas penggeledahan rumah Zah,
Kini suara Zein kembali membuatnya teringat akan kekasaran Zein padanya saat mereka masih tinggal bersama. Tubuh Bella bergetar lagi dan dalam kalutnya, dia kembali ke ruang kerja Zah dan menekan lagi tombol di sofa. Bella kembali bersembunyi di dalam ruang brankas yang rahasia. Tepat saat itu, Zein berhasil menemukan kamar Zah. Zein membuka pintu dengan cepat dan terkejut menemukan tidak ada Bella di kamar itu. Zein pun melongok ke toilet kamar, tapi tetap tidak ada Bella di sana. Di mana dia? Serunya lagi sambil membalik tubuh dan menatap garang pada Zah. Kini Zah yang terkejut. Kenapa Bella tidak ada? Zein yang masih berpikir keras kini melihat pintu sambung di kamar Zah. Dia pun ke ruang kerja Zah melalui pintu itu. Tetap saja, Bella tidak dia temukan di sana. Di mana dia? Pertanyaan sama bergentayangan di benak Zah saat dia mengikuti Zein dan tidak menemukan Bella di sana. Sedangkan Bella, di dalam ruangan brankas yang tersembunyi, di ruangan yang begitu kecil, Bella meringkuk dan memeluk dirinya. Dia benar-benar tidak ingin bertemu Zein lagi. Kau sudah lihat kan? Yang kau sebut istrimu itu tidak ada di sini. Zah berkata dengan ketusnya pada Zein. Kedua tangannya melesak dalam saku celana dan dia menatap Zein dengan kedinginan yang bisa menembus kepala Zein. Tapi Zein tidak terima. Tidak mungkin. Kau pasti menyembunyikannya. Seru Zein dengan tatapan mata yang masih menyapu seisi kamar. Tapi dia tidak melihat ada yang mencurigakan di sana. Tidak ada tempat yang sekiranya bisa dijadikan tempat persembunyian. Zein masih berkeliaran lagi mengelilingi isi unit Zah hingga Zah pun semakin kesal dan dia membentak Zein. Sudah cukup. Setelah kau memanggil polisi untuk menggeledah rumahku, sekarang kau berkeliaran dengan seenaknya. Kalau dalam 2 menit kau tidak pergi dari rumahku ini, aku akan melaporkanmu memasuki properti orang lain tanpa izin. Apa kau bilang? Sahut Zein melotot padanya. Tinggal 1,5 menit, balas Zah sambil menatap jam di pergelangan tangannya. Kau tidak bisa melaporkanku, karena kau yang lebih dulu mencuri is. Tinggal 1 menit. Dan Zah melangkah menuju telepon. Bos, sudah bos. Ayo kita pulang dulu. Nanti baru bicarakan lagi baik-baik. Faldo yang merasa sikap Zein sudah tidak mencerminkan lagi jati dirinya sebagai pewaris keluarga Hemingway mulai membujuk. Aku akan pulang kalau aku sudah menemukan Bella Cool. Dia harus kembali padaku, hari ini juga. Itu tidak mungkin, bos. Lebih baik kita pulang dulu, baru kemudian kita pikirkan cara lain untuk menemukan Bu Bella. Ayo, bos. Tidak baik seperti ini. Zein yang awalnya tidak mau, tapi mendengar Faldo mengatakan, cara lain tiba-tiba saja memiliki ide dadakan. Dan karena munculnya ide itu, Zein pun menyetujui Faldo. Baiklah, kita pulang. Tapi ingat kau, Zah, aku akan mengambil kembali istriku itu secepatnya. Zah tidak menjawabnya. Dia hanya semakin menghunuskan tatapan tajam pada Zein. Dengan berat hati, Zein menyeret langkahnya melewati pintu. Tiba di depan pintu, saat menuju lift, Zein menarik Faldo dan berbisik padanya. Ah, Ken, kenapa harus begitu, bos? Itu terlalu berlebihan kalau menurutku, kata Faldo ketakutan mendengar ide yang dibisikkan Zein. Apanya yang berlebihan? Tidak ada yang berlebihan kalau itu untuk mendapatkan istriku lagi. Paham kau? Iya, bos. Sekarang, aku akan pulang sedangkan kau membeli segala perlengkapan. Kita akan mengintai mulai malam ini. Karena tidak mungkin mereka terus-terusan berada di dalam rumah. Iya, bos. Sementara itu, di dalam unit, Zah gegas menuju ruang kerjanya lagi. Kemudian Zah membuka lagi pintu ruang rahasianya.
Di dalamnya, tampak Bella yang berjongkok dan memeluk dirinya lagi. Memang masih seperti tadi, tapi kali ini ketakutannya jauh lebih parah dari sebelumnya. Dia menangis terisak dengan bahu bergetar kencang. Bahkan saat Zah membuka pintu itu meski dengan perlahan, Bella terkejut luar biasa. Dadanya terasa seakan melompat. "Oh, Bella!" seru Zah perih saat meraih tubuh Bella dan memeluknya. "Dia sudah pergi," bisik Zah pada Bella. Pelukannya perlahan meredakan tangis dan ketakutan Bella. Di saat yang sama, Savannah juga memasuki ruang kerja itu. Sedari tadi, gadis kecil itu digendong Bibi Ming tanpa henti dan baru ini dia berani turun, berjalan sendiri, dan mengikuti sang Dedi hingga ke ruang kerjanya. "Dadi," katanya pelan dengan suaranya yang terdengar centil dan khas. Zah serta Bella menoleh dan ketika keluar dari ruangan kecil itu, Savannah berlari ke arah mereka. Kini ketiganya berpelukan erat. Setelah kejadian ini, Zah berpikir semakin keras. Dia tak bisa membiarkan semua ini terulang lagi. Zah pun menghubungi lagi Ten Hayden dan menyatakan keinginannya agar proses perceraian Bella segera terjadi. Setelah pembicaraan singkat, kini Ten Hayden menjadi pengacara mewakili Bella. Pria itu berjanji akan segera menemui Zain untuk membuat Zain bisa segera menandatangani perceraiannya. "Dadi, maaf," kata Savannah seraya meminta dadinya untuk menggendongnya. Dipeluknya Savannah sambil Zah menatap Bella. "Ayo kita sarapan. Dan spesial hari ini, Dedi tidak ke kantor. Kita jalan-jalan saja, bagaimana?" Bella lumayan senang. Dia tersenyum dan mengangguk meskipun hatinya masih merasa takut. Sedangkan Savannah bersorak senang dengan mengangkat tangannya. Selesai sarapan, Zah mengajak mereka ke waterboom terbesar demi menyenangkan hati Savannah. Bella pun bersemangat hingga dia tampak terburu-buru mempersiapkan pakaian dan keperluan mereka. Apa lagi ya?" tanya Bella sambil menggigiti kukunya sendiri. Tingkahnya menjadi seperti itu kala baru saja dihantam ketakutan. "Celana renangmu yang mana?" Aku tidak usah pakai celana renang saja, iya?" tanya Zah saat menghampiri Bella. Kedua bola mata Bella membelalak lebar. "Jadi, kau mau pakai celana jeansmu? Apa boleh? Jangan sampai kita diusir gara-gara itu." Zah tersenyum kecil. Dipeluknya Bella dari belakang kemudian dibisikinya, "Maksudku aku tidak usah pakai celana saja." Bella sontak langsung berbalik dan melotot lebih lebar. Lucu sekali ekspresi Bella karena dia mengira ucapan Zah adalah sungguhan. "Jangan gila," sahutnya sambil menggeleng dan mata yang melotot ngeri membayangkan Zah menjadi pusat perhatian para emak-emak karena dia tampil penolos. Di telinga Bella, suara tawa Zah terdengar begitu renyah sambil dia mengeratkan pelukannya pada Bella. Dengan tubuh berknol yang seakan sedang M344i Bella, Zah berbisik lagi, "Kalau kau tidak mau aku begitu, give me a long and deep K1 Idih," seru Bella seraya mencubit perut Zah. Pria itu pun tertawa renyah. "Aku serius." Bella pun merona kemudian mengempat-lungkan L3 nanogram 4-nya di L3R Zah dan berjinjit untuk memberikan cek 4 pan yang lama dan dalam. Selesai memberikan deep and long K1 ses, Zah tersenyum dan berkata, "Tidak mungkinlah aku tidak memakai celana renang, Hun." "Ya makanya, mana celana renangmu?" tanya Bella lagi setengah kesal karena sedari tadi dijahili Zah. "Ini celana renangku," kata Zah lagi seraya mengambil selembar celananya dan laci lemari yang di dalamnya terdapat berderet dal 4 men pria itu dan tersusun begitu rapi. Bella mengambilnya dari tangan Zah kemudian meletakkan ke dalam tas yang akan mereka bawa. Setelah itu, Bella baru tersadar. Dia bagai tersengat. "Aku nggak punya baju renang."
Semua ada di rumah mamaku. Oh, kalau begitu kita beli saja dulu sebelum ke waterboomnya. Atau beli di sana, kayaknya ada yang jual. Oh, oke deh, kata Bella lagi mangut-mangut. Kemudian dia berpikir lagi, dengan raut wajahnya yang berubah sendu. Kenapa, Bel? Tanya Zah saat menyadari raut wajah Bella. Aku teringat mamaku. Mama sudah lumayan kondisinya, tapi masih butuh perawatan. Aku belum pernah memberitahukan apapun tentang Savannah pada mama. Tapi aku ingin sekali mama melihat putri kita. Tapi aku juga takut. Apa yang akan kukatakan padanya tentang kehadiran Savannah? Hubungan kita ini sudah terlalu jauh, Zah. Ada banyak hal yang harus dijelaskan pada mama. Aku takut mama akan terlalu marah padaku. Zah kembali menghampiri Bella. Jangan khawatirkan itu. Serahkan padaku, Bel. Nanti aku yang akan bicara pada mamamu. Kalaupun mamamu marah, biar dia marah padaku. No, Bella menggeleng dan memeluk leher Zah. Aku akan temani kamu di marah mama. Biar kita direnarah berdua. Karena memang semua ini sudah salah dari awal. Dan itu salah kita berdua. Yakin kamu? Padahal aku yang tak bisa menahan hasrat empatku pada saat bertemu lagi denganmu, Hun. Bella mengernyit kemudian tersenyum ketika mengingat pertama kalinya mereka bertemu lagi setelah perpisahan mereka. Kau memang menyebalkan saat itu. Ya kalau tidak seperti itu, kamu gak akan mau kembali padaku. Bella kini tersenyum mengenang masa-masa itu. Juga tidak akan ada Savannah yang lucu begitu. Benar. Makanya, jangan disesali. Sekalipun caraku salah, tapi kita akan membenahi semua kesalahan kita. Kamu yang sabar, Bel. Aku akan membenahi kesalahan kita satu demi satu. Iya, babe. Nah begitu dong. Senyum biar cantik. Sekarang kita bersenang-senang dulu dengan Savannah. Iya. Persiapan dilanjutkan dan tak lama kemudian mereka sudah meninggalkan unit penthouse Zah menuju lokasi waterboom yang diincar Zah. Di dalam mobil, semuanya tampak sangat bergembira dan antusias. Zah melihat Bella yang tersenyum juga Savannah yang memekik senang setiap kali melihat pemandangan di jalan, hatinya pun mengembang senang. Bahagia sebenarnya sangatlah sederhana. Kebersamaan mereka, tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran, di mana mereka saling memiliki dan saling menyayangi. Sudah merupakan kebahagiaan bagi Zah. Di saat seperti ini, hanya satu harapan terbesar Zah, kebahagiaan ini menjadi abadi.